Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita sekarang masuk dalam pembahasan fikih Hasyiah Bajuri. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang beberapa mukaddimah terkait ilmu fikih ya. Sekarang kita masuk membahas tentang kitab fikih itu betul. Kitab bukan Hasyiah Bajuri kita bahas ya, tapi kitab Fathul Qarib. Ini juga penting ya kita sampaikan. Kalau mau ngaji kitab matan Abi Suja atau matan takrib, jangan matannya saja. Jangan baca sendiri. Paling tidak ada guru atau pakai syarahnya Fathul Qarib. Karena di sini ada pendapat-pendapat yang tidak mu'tamad dalam mazhab. Abu Suja itu hidup kan sebelum mazhab ditanqih oleh Imam Nawawi. Ya, kan mazhab Syafi'i itu kan banyak perkembangan. Imam Syafi'i punya banyak murid. Nanti masing-masing murid ini juga punya ijtihad masing-masing, punya ijtihad sendiri-sendiri. Ya enggak? Yang memang sesuai dengan usul fikih Imam Syafi'i siapa? Ini kan banyak, ini beda-beda yang sesuai dengan usul fikih Imam Syafi'i siapa? Muncul nanti Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi yang melakukan penelitian. Dari pendapat para ulama-ulama yang bernisbat ke mazhab Syafi'i ini, ada yang pendapat pribadi dia sebagai mujtahid, ada yang memang pendapatnya itu mewakili mazhab, merepresentasikan mazhab. Nah, pendapat yang merepresentasikan mazhab itulah yang disebut dengan mu'tamad. Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh ulama Syafi'i tapi tidak merepresentasikan mazhab, itu biasanya disebut apa? Al-qaulu tsani, pendapat yang lain. Pendapatnya mu'tabar juga, bisa dipakai juga, silahkan dipakai juga karena disampaikan oleh mujtahid, tapi mau dikatakan mu'tamad mazhab enggak bisa. Ya. Dikatakan mu'tamad mazhab enggak bisa. Itu namanya qaulun tsani, pendapat lain. Kalau dalam kitab-kitab disebut qila seperti itu. Tawathani kalau kata Imam Nawawi dalam kitab beliau. Enak. Kemudian setelah masa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi kan ulama banyak juga tuh. Banyak juga ulama Syafi'i. Kembang pula lagi. Enak. Muncul pula Imam Ibnu Hajar Haytami dengan Imam Ramli. Nah, Imam Ramli dengan Imam Haytami pun melakukan tanqih. Sebagaimana sebelumnya dilakukan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Berarti dalam perkembangan mazhab Syafi'i ada 2 kali proses tanqih namanya ya. Tanqih. Apa istilahnya tuh, meneliti mana pendapat ulama-ulama yang bernisbat kepada mazhab Syafi'i yang memang merepresentasikan mazhab Syafi'i sehingga bisa disebut pendapat itu mu'tamad. Jadi orang bilang mazhab ulama-ulama yang hidup setelah Imam Syafi'i itu membebek saja pada Imam Syafi'i, itu orang goblok. Ya, bilang aja goblok. Ya. Kalau membebek berarti tidak akan berkembang kitab menjadi kitab Hasyiah Bajuri, tidak akan berkembang menjadi kitab Minhajut Talibin, Asnal Matalib. Nyatanya para ulama itu besar, kenapa? Karena masing-masing punya karya juga. Ya, kalau membebek ngapain bikin karya? Udah ini ya kitab aja kita membebek ini aja. Enggak seperti itu ulama-ulama setelah itu. Mereka selalu menulis buku yang memang sesuai dengan tuntutan zaman mereka, tapi tetap bernisbat kepada mazhab Syafi'i. Jadi para ulama itu mengikuti mazhab Syafi'i bukan secara taklid, mereka ikut mazhab Syafi'i secara ijtihad. Secara ijtihad. Hasil ijtihad mereka ya menghendaki mereka untuk menyatakan bahwasanya ana Syafi'i. Saya bermazhab Syafi'i. Ini orang kadang-kadang menyatakan ya sekarang diajarkan pula di sekolah-sekolah bahwasanya masa sahabat, masa Rasul mengajar pada sahabat, sahabat mengajar pada tabi'in, di masa tabi'in mulai disusunlah ilmu fikih. Dengan 4 imam yang terkenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian ulama yang ada setelah itu semuanya jumud, kaku saja beragama sesuai dengan apa yang ditinggalkan oleh 4 imam. Kemudian muncullah di abad ke-13 dan abad 14 para pembaharu. Siapa pembaharu? Muhammad bin Abdul Wahab, Rashid Ridha, Muhammad Abduh. Ini orang-orang hebat memang, kita akui ini bukan Abdul Wahab ya, yang Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Abduh. Ya, dari sisi memang ini melawan penjajah nih. Ini memang melawan penjajah, bukan memberontak kepada penguasa Turki. Yang ini memberontak pada Turki Utsmani ini. Ini bedakan ya. Rashid Ridho, Muhammad Abduh ini melawan hegemoni Prancis di Mesir. Ya, kalau ini melawan Turki Utsmani ya. Bedakan itu ya. Ini hebat nih orang-orang ini. Mereka lah yang memang mencetuskan berdirinya Universitas Al-Azhar dari yang sebelumnya pendidikan non formal menjadi formal berupa madrasah dan jamiah, madrasah dan kampus seperti itu. Ya, Oke, dari sisi cara pendidikan itu adalah pelopor. Akan tetapi konsep menyatakan bahwasanya orang-orang sebelum beliau ini jumud itu kacau. Dari kampus-kampus
Dikit-dikit Fazlur Rahman, dikit-dikit Aminah Wadud, seperti itu kalau di kampus. Siapa? Iya deh, Aminah Wadud sering ya dicatut untuk masalah waris ya. Dikit Aminah Wadud, Fazlur Rahman, mohon maaf Harun Nasution. Ini orang-orang hebat, betul orang-orang hebat. Tapi kadang-kadang oleh sebagian dosen kalau kita mengutip misalkan Sulaiman Rashid, kita kok buku anak SD kok. Ya, Sulaiman Rashid, atau kita kutip misalkan ini Al-Ghazi, ya, kita kutip Imam Bajuri, dianggap kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren itu levelnya level-level bawah. Itu. Biar keren kan. Yang penting keren. Kontemporer. Tidak ada istilahnya jumud ya. Kalau kita katakan sejak masa imam yang 4 itu sampai masa abad 13 ulama itu jumud semua, berarti kita mengingkari hadis Nabi bahwasanya setiap 100 tahun ada mujaddid. Ya. Innallaha yab'atsu fi hadhil ummati fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu fihim. Allah mengutus di dalam umat ini setiap 100 tahun yang mentajdid. Mentajdid itu bukan membuat hal baru ya, tapi menyampaikan agama sesuai dengan ruh agama, sesuai dengan kebutuhan orang di zaman itu. Sebagaimana Imam Syafi'i, muncul Imam Syafi'i di abad ke-2. Abad pertama siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Ini beliau menggabungkan antara kealiman dengan kepemimpinan, luar biasa Umar bin Abdul Aziz. Dan Imam Syafi'i ini mendamaikan antara madrasah ahli ra'yi dengan ahli hadis. Ya, mendamaikan dua poros Imam Malik dan poros Imam Abu Hanifah. Kenapa bisa mendamaikan? Karena belajar dua-duanya. Tidak ngaku-ngaku mendamaikan. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan. Imam Muhammad bin Hasan ini murid dari Imam Abu Hanifah. Sebelumnya Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik. Jadi memang kalau beliau mengatakan saya menguasai dua-duanya, wajar. Karena beliau memang berguru kepada dua poros keilmuan tersebut. Satu poros Madinah, dua poros Baghdad. Nah, dirangkum, kemudian lahirlah Arisalah. Makanya beliau digelari dengan Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah, penolong sunnah Imam Syafi'i. Itu menjadi selanjutnya. Terus seperti Imam Ghazali di abad ke-5, berarti kan Imam Ghazali itu dapat mengkompromikan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Ya, bagaimana kita mengejawantahkan ulumuddin itu tidak sekedar lahirnya saja orang tahu ini halal, ini haram, tidak. Tapi kita pakai halal haram itu untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Itu luar biasanya Imam Ghazali. Nah, Ihya Ulumuddin. Imam Suyuti juga dianggap sebagai mujaddid di abad ke-9. Kenapa ya? Karena karya beliau sebut satu macam ilmu dalam syariat yang tidak ada karya beliau. Semuanya ada karya beliau. Nah, jadi mujaddid itu mujaddid. Masa orang-orang seperti itu dibilang jumud? Tidak ada jumud. Nah iya, mentang-mentang nak pakai laptop itu jumud saja. Ya, kita ini lebih maju. Coba deh. Maju dari Hong Kong. Ya. Kita ini merasa maju. Hah? Wallah alam. Tapi kandidat-kandidatnya diantaranya. Ya, contohnya abad sebelum kita ada yang menyatakan Badi'uz Zaman, Said Nursi gitu kan. Kalau yang kini barangkali Syekh Buti juga setiap cabang ilmu beliau punya karya. Atau Syekh Wahbah Zuhaili, beliau punya karya fikih, beliau punya karya tafsir, ya. Tapi kalau saya pribadi Syekh Buti barangkali. Syekh Buti barangkali itu. Hah? Ya. Syahidul Mimbar. Itu nilai plus berat ya. Beliau wafat saat sedang berceramah. Ditembak orang, dibom orang masjid, nak mati beliau. Datang orang ini memastikan ini tim sweepingnya nih ya, tembak. Ya. Syekh Al-Buti itu kalau ceramah pun tidak berapi-api ya. Sebenarnya santai aja beliau, tapi luar biasa ya. Bervitamin. Syafi'i. Wah, Bazali Syafi'i. Ya, Syekh Ali Jum'ah juga Syafi'i juga. Boleh jadi Syekh Ali Jum'ah juga mujaddid, wallahu alam. Syekh Ali Jum'ah. Mutawalli Sya'rawi. Bisa jadi. Ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Suriah. Karena itu negeri-negeri yang didoakan Nabi aja. Oh iya, ya, bisa jadi ulama dalam negeri bisa jadi. Tapi ya sebenarnya bi'ah ilmiah kita ini kurang dibandingkan dengan orang-orang Arab. Umur 6 tahun tuh hafal Quran tuh biasa di Arab. Nah, makanya saya
saya ingin rumah-rumah tahfiz di daerah-daerah itu, kalau mau bikin rumah tahfiz itu, pakailah metode talqin, sehingga anak tidak harus pandai baca Quran dulu baru menghafal. Ya, anak tidak harus pandai baca Quran baru menghafal. Kalau orang-orang di Arab tuh anak belum pandai baca tulis, tapi sudah hafal Quran. Karena memang metodenya yang dipakai adalah talqin, di kutab itu. Nanti baru belajar baca tulis. Yang penting hafal aja dulu. Nah, kan ini yang berat. Yang enak tuh tahfiz tuh kan enak sekarang, enak. Ya, baca nanti store ya. Ya, setengah jam yuk. Enak sih. Aku sudah selesai enak. Nah, kalau 30 juta itu enak. Sudah. Ah, dia mahkota ke orang tua enak. Kita ini formalitas saja banyak. Nah, itu perlu diperbaiki. Kita ini agak kurangnya di situ. Hafalan matan Sumatera mungkin di Jawa banyak tuh ya, hafal Quran, hafal Alfiyah, hafal ini. Kalau kita Sumatera Barat siapa yang hafal Alfiyah? Di Periaman banyak. Nah, di ringan kan enggak banyak hafal Alfiyah. Kalau di Medan dihafal kan? Enggak. Jurumiyah sama, kita juga dihafal Jurumiyah kalau di sekarang ini. Alfiyah. Jawa banyak hafal Alfiyah. Makanya MKK itu kita kecolongannya di Alfiyah selalu gitu. Alfiyah, Imriti. Ya. Kalau di Yaman wajar ya. Kalau di Yaman itu kata Syekh Salim, pelajar fikih itu mesti hafal Minhajul Talibin dan hafal Bulughul Maram. Bulughul Maram itu memang mesti dihafal. Jadi enak kita berdalil itu. Kenapa air 2 kulah itu suci? Kenapa air kurang dari 2 kulah itu najis? Kenapa air 2 kulah kalau berubah sifatnya bernajis juga? Enak, karena semuanya, cobalah baca Bulughul Maram itu. Kalau kita baca kita fikih, kita baca Bulughul Maram nyambung. Ya, nyambung jadi. Maksudnya apa yang kita dapati di dalam kitab fikih itu memang klop. Karena memang Imam Ibnu Hajar Asqalani menuliskan kitab itu, kitab Bulughul Maram itu memang untuk pelajar fikih, memudahkan kita dalam beristidlal dalam fikih. Kalau ingin yang lebih panjang ada lagi At-Tahbir ya. At-Tahbir. Karya sama Imam Ibnu Hajar Asqalani itu menjelaskan dalil-dalil dalam kitab fikih Syafi'i. Atau juga dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar karya Imam Al-Baihaqi. Saya dulu paling bingung ya ketika membahas puasa contohnya, puasa. Orang kan nanya dalil, dikit-dikit dalil. Kenapa dalam mazhab Syafi'i itu perempuan hamil kalau dia khawatir hanya untuk dirinya saja dan tidak khawatir pada anaknya, itu dobol. Sudahlah ganti puasa bayar pula fidyah. Terbalik ya. Perempuan yang khawatir pada anaknya tapi tidak khawatir pada dirinya, dobol. Sudahlah ganti bayar pula fidyah. Kenapa ya? Saya baca dalam Ma'rifatus Sunan Imam Baihaqi dapat jawaban. Ya, memang tujuan Ma'rifatus Sunan itu menguatkan fikih mazhab Syafi'i. Itu jawaban sebenarnya bagi orang-orang yang menyatakan bahwasanya mazhab itu tidak pakai dalil. Itu orang-orang bodoh aja ngomong. Nah, sekarang makanya mereka ngaku paling bermazhab pula. Marah saya sebenarnya. Saya dulu ngaji kitab itu tujuan saya untuk apa? Menjawab orang-orang ini yang menyatakan bahwasanya mazhab itu tidak berdalil. Kita langsung saja kembali pada Quran Sunnah. Sekarang mengaku paling bermazhab pula mereka daripada kita. Dia pun belajar fikih juga kan. Iya. Kalau fikih manhaji yang kitab itu karya ulama Syafi'i juga ya, Mustafa Dib Al-Bughat. Ya, dulu mereka bilang kembali pada Quran dan Sunnah, mereka tuduh mazhab itu adalah pandangan ulama saja, tidak Quran Sunnah. Ternyata sekarang kita buktikan bahwasanya mazhab itu berasal dari Quran dan Sunnah. Mereka justru nuduh kita, kamu tidak bermazhab, saya lebih tahu mazhab daripada kamu. Kan emosi kita. Ini mereka ini di mana-mana cari rusuh ya. Di Yaman nih cerita Habib Ahmad. Habib Ahmad cerita di masjid-masjid mereka itu, masjid-masjid orang-orang Yaman itu kental nuansa tasawuf, hadrah, salawat. Sehingga mereka pun bangun masjid baru di satu kampung. Padahal masjid lama ini masih cukup. Gara-gara dibangun masjid baru, di kampung itu terjadi 2 Jumat. Sehingga dalam mazhab Syafi'i jika dalam satu kampung terjadi 2 Jumat tanpa hajat, berarti yang sah cuma 1. Untuk ihtiyat, maka masjid ini mesti sholat zuhur setelah sholat Jumat. Assalamualaikum, tagak balik qamatnya sholat Jumat, sholat zuhurnya balik 4 rakaat. Itu dulu pula ini bid'ah oleh Wahabi ini. Saya mat bahasa Minangnya. Kalau ndak kalian buat musaji, gua ndak kesmain dua lagi kami. Ya ndak, kami sholat zuhur nih gara-gara kalian bikin masjid. Kalau kalian ingin kami ndak sholat zuhur, caranya yang mana? Hancurkan masjid.
Ini ya, kami melakukan sholat zuhur setelah Jumatan ini kan gara-gara kamu. Tapi kamu salahkan pula kami, kan itu istilahnya. Aneh orang-orang. Tidak akan rusak keberagamaan kalau mereka ya paham-paham posisi saja. Kalau mau ingin membuat perkampungan sunnah, bawa istri, bawa agak 4 pasangan pergi ke sebuah kampung padang pasir, hijaukan itu. Ya, pergi ke Gunung Merapi, nak jinakkan Gunung Merapi. Ya rumit sekarang. Dia yang bikin masalah, dia pula nuduh kita masalah, kacau. Ya, kayak Israel juga kadang-kadang. Ya Israel, iya yang kira. Lah itulah. Iya, fatwa saja, bukan mazhab Hambali juga. Ya, pendapat-pendapat syaz. Oke, beliau belajar dari ulama mazhab Hambali, oke. Tapi apakah beliau merepresentasikan mu'tamad mazhab Hambali? Kan enggak. Mu'tamad mazhab Hambali itu kitabnya Syarhul Muntaha, Muntahal Iradat. Itu baru mu'tamad mazhab Hambali. Oke, lanjut ya. Baca ya. Dilaporkan ke Polres? Enggak. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Ya. Wallahu atau boleh wallahi tasdul lafaz ismun lidzatil wajibil wujudi. Warrahmanu ablaghu minar rahimi. Ini dulu. Ya, enggak tahu. Actually, yang di atas mungkin Abu Suja, yang tengah tuh Fathul Qarib, yang bawah baru Hasyiah Wajuri. Ya, mungkin. Bismillahi abtadi'u kitabi itu. Nemu. Dapat berarti ya? Ya, abtadi'u kitabi hadza. Ya, beda cetakan enggak masalah. Dan dalam kurung matan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau orang terlalu sensitif bahasa Ar-Rahman Ar-Rahim ini tidak boleh pula diterjemahkan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harusnya apa? Maha Pengasih, Maha Pengasih. Karena asal katanya sama-sama rahmat. Asal katanya sama-sama rahmat ya, rahimah. Ya. Bedanya apa? Beda wazan saja ini. Dalam pemaknaan baru berbeda nanti. Ya, kalau asalnya sama. Abtadi'u kitabi, memulai aku akan kitabku. Aku mulai kitabku ini, hadza. Ya. Maksudnya apa? Kita enggak bisa ngomong bismillah tiba-tiba. Ketika kita ngomong dengan nama Allah, ngapain dengan nama Allah? Makan. Nah, kalau sebelum makan kita baca bismillah berarti dalam bahasa Arab artinya saya makan dengan nama Allah. Kalau menulis saya menulis dengan nama Allah. Kita bawa mobil, saya bawa mobil ini dengan nama Allah. Itu maksudnya. Tiba-tiba dengan nama Allah enggak bisa. Ya, dengan garpu enggak bisa dengan garpu. Ngapain dengan garpu? Makan. Dengan pensil, ngapain dengan pensil? Bunuh orang, John Wick kan. Enggak tahu kita ya enggak. Dengan itu apa artinya? Mesti ada ta'alluq kalau dalam bahasa Arabnya mu'allaq. Jadi huruf jar itu bermu'allaq kepada apa? Dengan nama Allah ini ngapain? Nih, maksud dengan nama Allah itu saya mulai kitab saya dengan nama Allah. Wallahu, dan Allah itu adalah ismun, nama bagi zat. Zat, apa arti zat? Eksistensi saja. Zat itu bukan materi. Bedakan zat dengan materi. Kadang-kadang kita membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sehingga kita ketika mendengar zat, wah ini berarti materi ini. Makanya orang-orang ateis banyak yang menemukan partikel baru yang tidak ada di alam, kemudian mereka mengklaim ini partikel Tuhan. Nah, kayak gitu ya, bahasa mereka itu. Iya, istilahnya partikel Tuhan ya berarti ya. Partikel Tuhan. Nah, Allah bukan partikel. Nah, partikel itu adalah jauhar. Nah, jauhar Allah bukan jauhar, Allah bukan arat. Laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang terbayang dalam kepala kita, maka Allah bukan itu. Kalau Allah bisa dibayangkan, berarti Allah bisa dibuatkan patungnya, ya enggak? Ya enggak? Kalau Allah bisa dibayangkan, berarti Allah bisa dibuatkan gambarnya. Kalau Allah bisa dibayangkan, berarti Allah bisa dibuatkan patungnya. Datangkan tim forensik yang biasanya gambar-gambar. Ya, gimana gambaran Allah yang nampak oleh mata dalam bayangan kamu? Bisa dia gambar. Kalau bisa digambarkan, berarti bukan Allah. Nah, itu makanya kita katakan, apapun yang terbayang di dalam bal kita, dalam
bayangan kita. Allah tidak seperti itu. Nah, itu aja. Bagaimana Allah dan gimana-gimana, pokoknya apapun yang terbayang maka itu bukan Allah. Selesai. Terbayang hitam, Allah tidak hitam. Terbayang putih, Allah tidak putih. Terbayang panas, Allah tidak panas. Terbayang dingin, Allah tidak dingin. Ya, itu zat. Zat itu adalah bukan partikel, tapi eksistensi. Ya, sesuatu yang ada. Al-wajib, al-wujud. Wajib pasti di sini. Wajib ini bukan wajib fikih ya, tapi wajib secara nalar. Wajib dalam nalar artinya pasti. Wujud ada. Wajibul wujud kalau mau kita terjemahkan secara keren, ya eksistensinya absolut. Eksistensi absolut. Ya. Wajibul wujud, the absolute existence, gitu ya. Eksistensi absolut. Yang adanya itu tak berawal, yang adanya tak berakhir, yang adanya itu tidak butuh kepada yang lain, yang adanya berbeda dengan apapun. Nah, itu namanya absolut. Itu Allah. War-Rahman, dan Rahman itu ablaghu minar rahim, lebih bersangatan. Ablag lebih sangat, lebih sange minar rahim, daripada rahim. Kan tadi kita katakan ya, Rahman Rahim artinya penyayang, sama-sama penyayang. Tapi Rahman itu ablag. Karena dalam wazan ini wazannya fa'lan, sedangkan rahim itu wazannya fa'il. Ya. Sangat ngantuk, apa bahasa Arabnya? Na'san. Ya. Sangat lapar, jau'an. Ya, wazan-wazan seperti itu. Sangat ju' lapar, ju' biasa. Ju' lapar, ja' lapar, orang lapar. Kalau jau'an sangat lapar. Ya. Rahman juga ablaq, mubalaghahnya lebih sangat daripada rahim. Kenapa? Rahman ini juga berlaku untuk orang kafir. Kalau rahim hanya untuk orang muslim. Makanya ada ulama menyatakan bahwasanya rahim itu kasih sayang Allah di akhirat, Rahman itu kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Rahman kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Kalau Rahman, Rahim khusus di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat kasih sayang Allah khusus untuk orang mukmin saja. Kalau di dunia orang kafir disayang Allah enggak? Ya, dikasih Allah makan, dikasih Allah nafas, dikasih Allah jantungnya berdetak, dikasih Allah juga istri cantik. Kan ini kita lihat orang-orang kafir enak ini jarang kafir. Pitih banyak enak, buka usaha minjam ke bank enggak rusuh. Ambil terompa orang di musaji. Ya, illegal logging, bakar hutan kan enggak paniang gitu. Kita kan paniang ya aspek moral kita. Kalau kita bakar hutan nih, kita menzalimi umat Nabi Muhammad, pasti kita berpikir seperti itu. Orang-orang enggak beragama gimana? Ya kan enggak ada pemikiran-pemikiran jauh seperti itu, enggak ada yang penting dapat pulus. Ya. Nah, ini pula kita dengan sampah-sampah seperti itu, ya enggak boleh. Ya. Kata di mana saya baca ya? Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, siapa yang memandang orang yang diberikan dunia dan dia diberikan ilmu oleh Allah, dia dapat ilmu, orang lain dapat dunia dan dia merasa iri dengan orang itu, maka dia telah kufur nikmat. Ya, ilmu yang membuat derajat kita tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan harta tadi. Jangan juga dianggap remeh juga harta ya, sebagaimana pesan Imam Muhammad bin Hasan pada Imam Syafi'i, jangan sampai duit itu dikuasai oleh orang-orang zalim. Orang zalim dapat dunia, maka dia akan pakai dunia untuk dunia. Tapi kalau dunia dipegang oleh orang beriman, maka dunia akan dipakai untuk akhirat. Ya, akan dipakai untuk akhirat. Dan jangan salah dipahami juga, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Carilah apa yang Allah datangkan kepada engkau dari kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan nasibmu dari. Orang memahami nasib dunia ini berarti harus dicari juga dunia. Maksudnya bukan itu. Nasibaka minad dunya itu pakai min itu. Berarti dari dunia untuk akhirat juga. Itu maksudnya. Min. Ya kan itu tidak ghayah. Maksud min itu apa? Carilah nasib di dunia untuk apa? Cari nasib di dunia untuk akhirat, bukan untuk dunia. Itu pemaknaan. Coba lihat kitab-kitab tafsir. Ya, jangan kita terjemahan saja kemudian berarti kita harus dunia mantap kan, enggak gitu. Mantap dunia untuk akhirat. Lanjut. Alhamdulillahi huwa thana'u 'ala Allah ta'ala bil jamili 'ala jihati ta'zimi. Rabbi ay maliki al-alamina bi fathil lami huwa kama qala Ibnu Malikin ismu jam'in khasun biman yaqilu la jam'un
Wa mufraduhu alamun bi fathil lami li'annahu ismun amun limusawil lima siwallahi ta'ala wal jam'u khasun biman yaqtil. Nah, alhamdulillah dia adalah sana. As-sana itu sanjungan. Jadi kalau ada orang ngasih nama anaknya Sania, Sania, artinya anak yang penuh sanjungan, yang disanjung, terpuji, anak terpuji. Sania, bukan Sania ya. Kalau sa panjang berarti anak kedua. Kalau Sania artinya anak yang terpuji. Nama perempuan. Sana artinya menyanjung, memuji. Allah atas Allah Ta'ala bil jamili dengan keindahan. Dengan keindahan. Ala jihati ta'zim. Atas bentuk ta'zim. Atas bentuk mengagungkan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengagungkan Allah. Kalau dalam bahasa Arab ada al-madhu, ada alhamdu. Al-madhu itu memuji. Kalau berbuat baik dia kepada kita, baru kita puji dia. Itu namanya al-madhu. Tapi kalau alhamdu mau dia baik kepada kita atau tidak, alhamdu itu mutlak. Mau kita mendapatkan nikmat dari Allah ataupun kita mendapatkan musibah dari Allah, kita tetap memuji. Itu alhamdu itu mutlak. Rabbi ay maliki. Rabbi artinya pemilik. Jadi Rob itu dalam bahasa Arab juga artinya malik juga, ya enggak? Jadi jangan terlalu saklek pula kita. Rob jangan diterjemahkan menjadi Tuhan, enggak bisa juga seperti itu. Tuan rumah dalam bahasa Arab juga Rabbul Bait. Ya, juga bisa disebut seperti itu. Budak dengan hambanya juga Rabbul Abdi, juga disebut tuan bagi si hamba. Tuan, Rabbu, tuan juga. Ini kan makna secara bahasa. Malik. Al-alamin. Apa arti alamin? Bi fathil lam, lamnya difathahkan. Bi fathil lam terusnya dengan memfathahkan lam. Jangan alimin ya. Kalau alimin itu siapa? Orang alim ya. Para orang alim. Ini alamin. Apa itu alamin? Huwa kama qala Ibnu Malik. Dia sebagaimana berkata Ibnu Malik. Apa kata Ibnu Malik tentang alamin? Alamin itu adalah isim jamak. Bukan jamak, tapi isim jamak. Ini nahu saja ya, sudut pandang nahu. Isim jamak khusus dengan yang berakal. Khusus dengan yang berakal. Isim jamak khusus dengan, sama ya, liman ya'qil. Khusus dengan yang berakal. La jam'un, bukan jamak. Kalau jamak berarti mufradnya alamun. Alamun. Jamaknya alamun. Bisa saja seperti itu. Tapi ini adalah isim jamak. Memang dari sononya seperti itu. Isim jamak. Ya. Karena alam itu juga jamak juga. Alam. Karena kita sebut alam manusia, alam jin, alam malaikat. Manusianya banyak? Banyak. Jinnya banyak, malaikatnya banyak. Ya, wa mufraduhu alamun. Mufradnya adalah alam. Bi fathil lam. Dengan memfathahkan lam. Li'annahu ismun amun lima siwallah. Karena alam itu adalah isim jamak. Bukan isim jamak. Li'annahu ismun am, isim yang umum. Isim itu noun ya. Nama yang umum untuk apa? Lima siwallah, untuk yang selain Allah. Yang selain Allah itu alam. Nah, ini kalau misalkan alam mufrad saja. Alam secara mufrad berarti segala sesuatu yang bukan Allah. Ini alam juga nih. Ini alam, itu alam, itu alam. Ya, itu alam. Tapi kalau jamak khusus yang berakal. Ya, kalau dijamakkan karena jamak muzakkar salim khusus untuk yang berakal saja. Kalau untuk yang tidak berakal kita pakai jamak taksir dalam nahwu kan. Ya. Asadun apa jamaknya? Usudun. Enggak. Bukan asadun ya, enggak boleh pakai. Kalau muslimun jamaknya muslimun. Mukminun, panjangkan saja gitu. Tapi kalau kitabun jamaknya apa? Enggak bisa kitabun ya, karena kitab itu tidak berakal gitu ya. Karena dijamakkan itu dia wal jam'u khasun biman yaqil, dan jamak dan bentuk jamaknya khas, khusus dengan yang berakal. Ya, 45 nih kita preteli dulu. Ya, makna basmalah itu apa? Makna hamdalah itu apa?
Kemudian alam itu disebut alam, kata Imam Jalaluddin Suyuti, karena alam itu menjadi tanda. Tanda itu dalam bahasa Arab disebut dengan alamat. Tanda itu dalam bahasa Arab alamat. Ya, tanda dalam bahasa Arab alamat. Sehingga alam itu disebut alam, kenapa? Karena dia menjadi tanda adanya Allah. Karena alam menjadi tanda adanya Allah. Ini sudut pandang orang barangkali bisa berbeda-beda ya, dan kita tidak akan saling menyalahkan. Bagi orang yang paham hakikat, maka dia akan katakan bahwasanya ada Allah baru ada alam. Dan itu memang kita sepakati juga, hakikatnya memang seperti itu. Ada Allah maka ada alam. Tapi kalau bagi kita yang memang masih terpaku pada pandangan zahir, ada alam menunjukkan adanya Allah. Yang disebut dengan alam. Nah, di situlah dulu ya. Masih kuat? Lanjut. Masih lanjut. Salawat. Maghrib mundur sih. Masih lama ya. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi. Oke, sayyidina nih ya. Marah orang. Huwa bil hamzi wa tarkihi insanun uhiya ilaihi bi syar'in yu'malu bihi wa illam yu'mar bi tablighihi fa in umira bi tablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Wal ma'na yunshi'u as-salata was-salama alaihi. Ya, wa Muhammadun alamun manqulun min ismin maf'ulin al-mudha'afil aini wan nabiyyu badalun minhu aw atfu bayanin alaihi wa ala alihi at-tahirina hum kama qala Syafi'iyyu aqaribuhul mu'minuna min bani Hashimin wa bani al-Muttalibi wa qila waqtarahu an-Nawawiyyu annahum kullu muslimin wa la'alla qawluhu at-tahirin wala'alla qawlahu at-tahirina muntazi'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirakum tathira. Surat Al-Ahzab ayat 33 ya. Wa ala sahabatihi jam'u sahibin nabi wa qawluhu ajma'ina ta'kidun li sahabatihi. Nah, seperti itu ya. Kita terjemahkan dulu. Dan bersalawat Allah. Sallallahu, bersalawat Allah. Salawat itu kalau bagi Allah berarti rahmat. Kalau bagi malaikat berarti maghfirah. Kalau bagi kita berarti doa. Ya, salawat. Berarti malaikat minta ampun untuk Nabi, Ustaz. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Allah bersalawat menyayangi, malaikat bersalawat minta ampun. Malaikat minta ampun pada Nabi. Nabi kan tidak berdosa. Ya, diminta ampunkan kepada Nabi karena Nabi nanti akan memberikan syafaat bagi orang-orang berdosa. Ya. Jadi kalau misalkan orang-orang Nasrani meyakini bahwasanya Yesus Kristus akan menebus dosa mereka, kita juga yakin bahwasanya Nabi Muhammad dapat memberikan syafaat bagi dosa-dosa kita juga. Ya, jadi jangan sombong. Siapa tidak berdosa di sini ya? Sehebat-hebat apapun manusia pasti dia ada juga dosanya. Maka kita cari peluang, penolong, siapapun yang bisa menolong kita, meringankan dosa-dosa kita tadi. Perbanyak istighfar, berapa kali istighfar sehari? 70 minimal, ya enggak? Dan juga kita dekati orang-orang dalam. Enak. Kalau kita dapat syafaat, tapi kalau untuk malaikat apa? Hah? Enggak, malaikat enggak masalah. Malaikat kan Untuk Nabi, kan yusalluna 'ala Nabi. apa yang nanti dari Rasul malaikat. Wallah. Malaikat itu apa enggak diazab, enggak juga. Mereka enggak punya syafaat yang akan dipenuhi juga. Ya. Mereka melakukan semuanya atas dasar ketaatan saja. Malaikat. Ala sayyidina, atas penghulu kita. Kenapa pakai sayyidina? Karena Nabi SAW katakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakh. Saya adalah sayyid penghulu anak Adam dan tidak ada kebanggaan dan tidak sombong saya, kata Nabi SAW. Ya enggak, itu ustadz sekarang dipanggil namo saja singgung. Ya, dipersilahkan kepada Ilham mengimami. Andis. Udah. Itu dia diundang ceramah, penceramah. Firanda contoh, sebut saja nama enggak. Itu kira-kira marah enggak dia? Tersinggung enggak dia? Walaupun enggak dia sebutkan pasti tersinggung. Panik-panik dan kuliah enggak. Itu istilahnya. Paling enggak sebut ustaz, enggak disebut doktornya enggak. Ini orang enggak disebut doktor marah, enggak disebut haji marah kadang-kadang orangnya enggak. Pada Nabi dia lantihangan saja. Lantihangan itu apa bahasa Indonesianya? Enggak tahu juga saya.
Lantas angan aja dia. Pas tangan. Baiklah, beda lagi tuh. Ala Sayyidina Muhammadin an-Nabi. Atas penghulu kita Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad sang Nabi. Itu terjemahnya. Muhammad sang Nabi. Huwa bil hamzi. Nabi itu bisa pakai hamzah. An-Nabiun. Gitu ya. Nabiun. Asal katanya apa? Naba. Naba itu artinya kabar. Naba. Nabaun kan kabar. Pemberi kabar. Nabiun. Atau bisa juga watarkihi. Bisa juga dengan meninggalkan hamzah. Berarti nabiyun. Jadi ada dua cara membaca nabi. Bisa nabiun, bisa nabiyun. Siapa itu? Insanun. Manusia. Mesti manusia, bukan jin. Bukan kambing. Kambing diutus ke sebuah kampung. Saya adalah utusan Tuhan kamu. Ada. Uhiya ilaihi. Diwahyukan kepadanya. Bisyar'in. Dengan syariat. Yu'malu bihi. Ya'malu bihi. Yang dia beramal dengan syariat itu. Manusia yang disampaikan kepadanya dengan syariat. Yang beramal dia dengan syariat itu. Wa illam yu'mar bitablighihi. Meskipun dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Dia mendapatkan syariat, disuruh dia mengamalkan syariat itu, tapi tidak disuruh dia untuk menyampaikan syariat itu pada orang lain. Kalau kita pakai ta'rif ini, definisi ini, berarti Maryam itu nabi. Karena malaikat datang kepada Maryam dan malaikat berkata, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Berarti malaikat itu kan wahyu. Malaikat datang kepada Maryam dan memerintahkan kepada Maryam untuk uqnuti li rabbiki, berdoa pada Tuhanmu, wasjudi warka'i ma'ar raki'in, sujud dan rukuk bersama orang yang rukuk. Berarti Maryam nabi. Kenapa? Karena di sini juga pakai insan bukan rajulun. Lihat di situ ya. Insanun, manusia. Nah, makanya itu yang tadi kita katakan, ini furu akidah. Apakah Maryam itu nabi atau tidak? Dia manusia, oke. Dia mendapatkan wahyu, sip. Dia disuruh untuk menyampaikan wahyu itu enggak? Enggak. Maryam enggak disuruh menyampaikan wahyu. Ya, Maryam cuma mendapatkan instruksi dan beliau disuruh untuk mengamalkan instruksi tersebut. Nah, itu Siti Maryam. Makanya ada juga ulama menyatakan bahwasanya Maryam itu nabi tapi bukan rasul. Kalau bagi kita enggak. Ya, kalau bagi jumhur enggak. Nabi mesti laki-laki. Karena asal katanya saja nabi. Nabi itu berarti pemberi kabar. Dan melihat dari asal kata pemberi kabar ini kontradiktif dengan pengertian ini. Makanya pengertian yang lebih cocok menurut saya ya. Tidak menyalahkan ini juga. Yang lebih cocok nabi itu siapa? Laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat baru yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Ya, ada yang melanjutkan syariat nabi sebelumnya. Contohnya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu nabi, Nabi Musa itu rasul. Kenapa Nabi Musa mendapatkan syariat? Nabi Harun ditugaskan untuk menguatkan syariat Nabi Musa. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, semua nabi itu menguatkan syariat Nabi Musa semua. Ya. Siapa? Harun, Zulkifli, Yunus, Zakaria. Ya, itu menguatkan syariat Nabi Musa. Itu nabi semua. Nabi Isa baru kemudian rasul kembali karena beliau mendapatkan syariat baru. Makanya orang-orang Nasrani itu nyebut kitab Nabi Musa sebagai perjanjian lama, kitab Nabi Isa sebagai perjanjian baru. Nabi Sulaiman tidak ada syariat. Nabi Daud dapat kitab, tapi kitab Nabi Daud tidak berisi syariat, cuma berisi mazamir. Ya, bait-bait pujian untuk Allah. Bait-bait pujian. Ketika Nabi Daud memuji Allah, maka burung-burung dan gunung-gunung juga ikut. Itu mukjizat Nabi Daud. Oke, itu Nabi ya. Tapi kita ya tetap kita sampaikan bahwasanya efeknya kita memakai terjemah ini atau ta'rif ini, pengertian Nabi versi Imam Al-Ghazi ini berarti Maryam juga adalah Nabi. Dan itu tidak merusak keimanan ya. Kalau ada orang bilang Maryam Nabi, tidak merusak keimanan. Karena walau bagaimanapun Siti Maryam tetap adalah wanita mulia. Mengatakan Siti Maryam istri Allah itu baru kafir. Jadi ya, kita katakan beliau Nabi, memang Nabi. Kan beliau dapat wahyu, didatangi malaikat, walaupun tidak disuruh untuk menyampaikan. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwasanya Siti Maryam mendapatkan wahyu. Ya, dapat itu berarti orang mulia. Anggaplah beliau itu adalah nabi, berarti itu adalah wahyu. Anggaplah beliau adalah wali, berarti itu adalah ilham. Ya. Ustaz sudah mendatangi siapa nih? Ya, kita ini sudah jadi wali ya. Kita didatangi ilham.
Lanjut. Fa in umira bitablighihi, maka jika disuruh dia bitablighihi untuk menyampaikannya, fa nabiyyun wa rasulun, maka dia adalah nabi dan juga rasul. Nabi dan rasul. Aidon juga. Wal makna, ya, dan maknanya apa? Wasallallahu itu yunshi'u as-salata wassalamu alaihi. Dan makna itu menumbuhkan, memunculkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad. Doa dan keselamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang itu makna salawat dan salam ya. Sekarang makna Nabi juga sudah. Sekarang makna Muhammad. Muhammad itu apa tuh? Alamun, nama. Alamun itu artinya nama. Manqulun, yang dinukil, yang diambil. Dari mana Muhammad itu diambil? Min ismin maf'ulin. Dari isim maf'ul. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, masdar mim. Ya, apalagi kalau itu banyak tuh ya. Hammada yuhammidu. Asal katanya hammada yuhammidu tahmidan, tahmidatan, tahmadan, tihmadan, muhammadan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Nah, tuh. Yang nomor berat. Ya, fi'il madi, mudhari', masdar, masdar mim. Ini masdar-masdar lain banyak. Sim fa'il, sim maf'ul yang ke-6 berarti. Tasrif 10 kalau di pondok ya. Tasrif 10. Di Priaman tasrif 10 namanya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan tasrif 10 namanya kan. Nah, yang ke-6 berarti. Ya. Muhammadan. Mahmud kalau sulasi mujarrad. Ini sulasi mazid, ya, mazid bi harfin wahid, hammada yuhammidu. Kenapa? Karena memang pujiannya banyak. Fungsi bab taf'il itu kan salah satunya litakfir, untuk memperbanyak, menunjukkan bahasanya memang banyak. Memukul dengan memukuli tentu beda. Ya, ini juga memuji dengan memuji-muji tentu beda. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang terpuji apa? Apa Muhammad artinya sebenarnya? Orang yang terpuji-puji atau sangat terpuji ya, seperti itu. Ada mubalaghah. Jadi mudha'aful ain, mudha'aful ain. Kalau dalam bahasa Arab itu yang kita cari adalah 3 huruf utama. Huruf pertama itu fa, huruf kedua itu ain, huruf ketiga itu lam. Nah, ini mudha'aful ain berarti huruf tengahnya double. Muhammad, nah, berarti huruf tengahnya yaitu mim double. Muhammad. Asal katanya apa? Ha, ma, da. Nah, orang-orang yang punya makna, punya nama yang semakna dengan Muhammad siapa? Mahmud, Hamid, ya, Hamada, Hammad. Ya, itu adalah nama-nama yang semakna dengan Muhammad. Asal katanya tetap 3 huruf, ha, mim, dal. Mimnya didobolkan menjadi Muhammad. Bukan Mehmet. Mehmet itu logat. Logat orang-orang Turki. Dha'ful ain. Wan nabiyyu badalun minhu. Nah, ini balik ke pembahasan nahu. Tadi saraf tuh. Ini nahu lagi. Dan nabi adalah badal dari Muhammad. Nah, Muhammad sang nabi. Au atfu bayan atau ataf bayan. Muhammad sang nabi juga terjemahannya. Muhammad yang mana tuh? Bayannya Muhammad sang nabi. Ya, bayanun alaihi, ataf bayan alaih, ataf bayan. Itu pembahasan nahu aja. Wa ala alihi tahirin, dan atas keluarganya yang suci. Keluarga Nabi suci, Ustaz. Yes, keluarga Nabi suci. Syiah, Ustaz. Ah, ini Al-Qur'an yang ngomong nih gitu kan. Surat Al-Ahzab ayat 33 nih. Pakai lo kayak kawan gue. Al-Qur'an yang ngomong, dzalika apa ayatnya, Ustaz? Dzalika bi anna Allah yuridu ay ayudhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirukum tathira. Surat Al-Ahzab ayat 30. Itu karena Allah ingin menghilangkan dari kamu wahai ahli bait apa yang Allah ingin hilangkan? Rijsa, kotoran, wa yutahhirakum tathira, dan Allah ingin menyucikan kamu sebenar-benar suci. Jadi orang Syiah itu mensucikan ahli bait Nabi itu pakai dalil enggak? Pakai dalil juga. Sampai cicit-cicit, kan keluarga Nabi juga. Kalau ada habib yang kayak habib Itu makanya jangan disalahartikan nanti ayat ini ya. Allah ingin menyucikan, apakah memang suci? Kan itu lagi. Allah ingin menyucikan, apakah memang suci? Apakah maksum? Kan itu lagi pertanyaan. Ya. Apakah suci, apakah maksum? Itu lagi pertanyaan. Secara umum kita katakan ikan itu suci. Benarkah seluruh ikan suci?
Secara global kita katakan ikan adalah suci. Benar semua ikan itu suci? Tidak ada. Secara umum kita katakan laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Benarkah semua laki-laki, kita ambil parsialnya, satu laki-laki diadu dengan satu perempuan, pasti menang enggak nih laki-laki? Belum tentu. Nah, secara umum betul. Ahli bait Nabi SAW tahirin. Ya, istilahnya apa? Umat Islam ini maksum enggak? Yes, umat Islam ini terpelihara dari salah. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, kata Nabi. Umatku enggak akan berkumpul dalam kesesatan. Umat Nabi memang. Kalau kamu ente gitu. Ya. Mana lebih hebat manusia daripada jin? Manusia lah lebih hebat daripada jin. Manusia lebih hebat daripada jin, ya harus yakin kita. Laqad khalaqnal insana fi kamu. Itu lagi. Kalau kamu dengan jin, itu parsial lagi, itu lain. Secara global nih, seperti tadi. Ya, jadi tolong dibedakan itu ya. Ini terang halu deh setan itu. Ya sabit. Ayo, terang ada ifrit. Nah, ifrit itu jin paling hebat. Kalau Nabi Sulaiman ya hebat manusia. Ya, atau murid Nabi Sulaiman hebat manusia itu yang bisa membawa singgasana Balqis sebelum mata berkedip. Kalau Jawa, awak bangkit dari TKSU saya menggeletik luti, enggak sasango. Turun darah rendah. Aduh, kacau. Nah, wa ala alihi tahirin. Nah, sekarang makna keluarga itu siapa? Itu lagi pertanyaannya. Beda kita dengan Syiah itu kan tentang memaknai keluarga. Keluarga Nabi suci. Siapa keluarga Nabi? Apakah Abu Bakar keluarga Nabi? Ya enggak? Apakah cuma Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah dan Hasan dan Husain saja? Nah, itu masalahnya sekarang. Nah, coba lihat. Hum kama qala Syafi'i. Mereka sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Siapa keluarga Nabi itu? Aqaribuhu. Kerabat-kerabatnya. Semuanya berarti. Siapa itu kerabat Nabi? Al-mu'minun. Yang mukmin. Berarti tidak masuk yang kafir. Berarti tidak masuk Abu Lahab ya. Walaupun hukum sanak Nabi. Ya, kan keluarga Nabi juga tuh ya. Tapi dia kafir. Min Bani Hashim, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, ini mantap nih pembahasan Imam Syafi'i. Berarti beliau memaknai keluarga Nabi dalam pembahasan zakat. Dalam zakat kan Bani Muttalib dan Bani Hashim tidak boleh mendapatkan. Siapa Muttalib? Muttalib itu adalah saudara kakek Nabi. Kakek Nabi Abdul Muttalib. Bapak dari Abdul Muttalib Hashim. Ya, ini kakek Nabi ini Abdul Muttalib. Bapaknya Hashim. Hashim punya saudara namanya Muttalib. Ya. Abdul Muttalib ini nempel-nempel dengan si Muttalib. Orang ngomong, ini siapa nih? Hamba saya. Maka sejak saat itu, beliau disebut Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ya, ini bersaudara nih. Hashim dan Muttalib ini bersaudara. Anak keturunan Hashim dan anak keturunan Muttalib tidak boleh mendapatkan zakat. Yes. Yang diboikot juga dua keluarga ini ya. Yang diboikot. Ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib juga. Mereka menderita sebagaimana Nabi SAW menderita juga. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Waqila, dan dikata orang, ada pendapat lain. Waqtarahu Nawawi, dan pendapat lain ini dipilih oleh Imam Nawawi. Ini yang kuat menurut Imam Nawawi. Siapa keluarga Nabi itu? Annahum kullu muslim. Bahwa keluarga Nabi adalah setiap Muslim. Selalu Muslim itu keluarga Nabi. Jadi kalau dikatakan dzalika bi Allah yuridu yudhiba ankum rijsa al-baiti, berarti masuk juga. Ya. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini keluarga Nabi juga. Wala'alla qauluhu tahirin, dan barangkali perkataan musannif ini at-tahirin muntazi'un, terambil, tercabut min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa yutahhirakum tathira, surat Al-Ahzab 33 tadi. Dari firman Allah surat Al-Ahzab ayat 33. Tahirin itu diambil dari itu. Wa ala sahabatihi, dan atas sahabatnya, sahabat Nabi. Perhatikan ya, kalau keluarga Nabi berarti semua umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Sahabat ini dikhususkan. Sahabat ini yang memang membersamai Nabi. Sezaman dengan Nabi SAW. Berjumpa dengan Nabi SAW. Ya. Jamak dari sahib Nabi. Sahabat adalah jamak dari sahib. Sahib itu satu orang. Kalau banyak, sahabat. Wa qauluhu ajma'in, dan perkataan musannif ajma'in adalah takkid, penguat.
Dan salawat atas keluarga Nabi kan sebenarnya selesai di situ. Tapi boleh tambah ajmain, seluruhnya. Itu penguatan. Ya ditegaskan bahwasanya semua sahabat Nabi dapat limpahan salawat. Yang dipisah-pisahkan salawat atas sahabat Nabi kecuali Muawiyah dan siapa? Amr bin As. Kecuali Muawiyah, Amr bin As. Misalnya nanyo ndak suka sahabat Nabi. Kan itu dua tokoh yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah ya. Ya, kecuali tambah Aisyah. Ya, tambah Abu Bakar karena Abu Bakar merebut kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Harusnya kan setelah Nabi wafat yang jadi khalifah itu Ali. Itu enggak. Itu namanya mendiskriminasikan sahabat Nabi sebagian. Kalau bagi kita ajma'in. Semua sahabat Nabi. Ashabi kan nujum kata Nabi, sahabatku seperti bintang, fabi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa kamu mengambil uswah, dengan siapa kamu mengambil contoh, maka kamu dapat hidayah. Tazkiyah Nabi untuk sahabat-sahabat beliau. Tapi si aku menyikapi hadis Nabi tentang Ahlul Badar, kan Abu Bakar dan Umar ikut serta. Nah, itu kan diriwayatkan bukan dari Ali gitu. Tahu gak? Ali Badar yang 313 enak. Enggak, bagi mereka Abu Bakar itu orang munafik. Secara zahir menunjukkan keimanan kan itu. Ya, bagi mereka ya, ada yang bukan Zaidiyah ya, ini yang benar-benar Rafidhahnya yang kuat penolakan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyatakan bahwasanya Siti Aisyah itu sampai-sampai Siti Aisyah itu adalah pelacur yang disusupkan oleh Abu Bakar ke rumah Nabi untuk mencuri-curi dengar, untuk mempengaruhi Nabi agar Abu Bakar yang dilantik menjadi khalifah dan sebagainya. Ya, ada yang menyatakan seperti itu. Memang tuduhan-tuduhan keji aja. Justru kalau misalkan dikatakan seperti itu oleh orang Syiah, berarti mereka bilang bahasanya Nabi itu terlalu bodoh. Ya enggak? Masa Nabi biarkan penyusup di rumahnya? Masa Nabi mencintai penyusup? Ya, ketika ditanya siapa yang paling kau cintai, Nabi jawab Nabi Aisyah. Kan berarti mereka menuduh Nabi itu bodoh berarti. Ayo, banyak tuduhan jadi. Karena mereka punya akidatul bada lagi itu. Allah tidak tahu kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Itu lagi. Akidatul bada orang-orang Syiah. Gawat ya. Nah, jadi jangan bilang juga saya tidak memperingatkan umat terhadap bahaya Syiah ya, kawan-kawan ya. Ada orang bilang, Wahabi terus Syiah juga kita peringatkan. Tapi tidak di medsos. Kenapa? Karena jamaah Syiah di medsos itu tidak ribut. Yang ribut di medsos itu jamaah kawan-kawan Islam. Ya, takkidun li sahabatihi, takkid menguatkan bagi sahabatnya semuanya. Ya, jangan kita diskriminasikan ya. Sebagian sahabat dapat, sebagian lain tidak dapat. Kasihan gitu. Sahabat Nabi itu tidak maksum. Sahabat Nabi tidak maksum sebagaimana Nabi maksum. Sahabat Nabi bisa salah, betul memang. Kan tapi kemuliaan mereka itu diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lain dengan kita. Nah, sampai situlah dulu ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ada kalau misalnya nama mas'ulun fi tasnif. Ini alasan penulisan lagi. Tadi itu mukadimah, sekarang alasan kenapa ditulis syarah ini. Nah, itu alasan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.